Tribuners, kembali lagi bertemu dengan saya, Bang Mandor, di acara Mojok Tribun Jambi. Kali ini saya bertamu di ruang Kapolda Jambi, Bapak Irjen Rahmat Wibowo. Kali ini kita akan berbincang tentang COVID-19 di Jambi, di mana 3 hari terakhir ini COVID-19 di Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentu kita tidak ingin Jambi khususnya akan terjadi lonjakan drastis seperti di daerah lain, terutama di Pulau Jawa. Hari ini kita akan bertanya kepada Kapolda, langkah apa aja yang akan dilakukan supaya lebih antisipasi dan bisa mengendalikan COVID-19 di Jambi. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang, Bang. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Jenderal, COVID-19 di Jambi 3 hari terakhir ini mengalami lonjakan. Tentu ada hal-hal yang perlu diantisipasi oleh seluruh stakeholder, khusus untuk kepolisian yang ada di garda terdepan dalam pengendalian. Kira-kira apa yang akan dilakukan dan kemudian kondisi terkini seperti apa? Gitu. Baik, terima kasih Bang Mandor. Selamat siang para pemirsa. Jadi perlu saya sampaikan yang pertama kali bahwa untuk penanganan COVID-19 ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seluruh stakeholder. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang melakukan pendekatan secara pentahelix, di mana di sini sangat diharapkan integrasi, sinergisitas antara instansi pemerintah yang berada di Provinsi Jambi, dan syukur alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian adanya keterlibatan akademisi, para peneliti, kemudian adanya keterlibatan sektor-sektor swasta, organisasi masyarakat, dan yang paling penting untuk sosialisasi kepada masyarakat adalah keterlibatan media. Situasi Jambi memang tidak bagus dalam minggu ini. Kemarin kita sudah rapat dengan Bapak Gubernur yang baru, Bapak Al Haris, dan kita sudah merumuskan langkah-langkah ke depan. Yang pertama, kita mengorganisasikan lagi struktur gugus tugas penanganan COVID Provinsi Jambi, yang dulu pada bulan September kalau nggak salah dibikin oleh Bapak Pejabat Gubernur, Bapak Ardi Daud, yang situasinya sudah berubah sehingga harus divalidasi. Di situ ada penambahan fungsi dan juga ada penambahan struktur. Dulu belum ada fungsi vaksinasi karena pada tahun lalu pemerintah baru memulai vaksinasi tahun 2021. Sehingga kita akan ada fungsi vaksinasi di situ. Situasi di Jambi sendiri terkait dengan pertanyaan Bang Mandor tadi, 4 hari terakhir ini ya, mungkin hari ini juga mudah-mudahan menurun, itu meningkat. Biasanya angka pertumbuhan COVID di Provinsi Jambi ini berada di angka 140-150. Mungkin bisa kita lihat di tabel ini ya. Yang warna hitam, warna merah itu adalah konfirmasi positif. Pada tanggal 9 Juli 186, kemudian 134, 147, sempat turun 38 ya. Kalau nggak salah tanggal 12 Juli itu adalah hari Minggu, hari Senin ya. Kenapa itu turun? Karena memang kita sudah temukan permasalahan kemarin, karena untuk pemeriksaan sampel PCR ini memerlukan kegiatan administrasi. Sementara pada Sabtu Minggu itu kantor dinas kesehatan tutup. Nah, Bapak Gubernur kemarin sudah memutuskan agar kantor dinas kesehatan ini buka 24 jam selama 7 hari penuh. Konsekuensinya harus menambah karyawan, menambah pegawai, juga menambah honor untuk para pemeriksanya dan pengurus administrasinya. Nah, kenapa terjadi penurunan? Karena itu salah satunya. Kemudian kenapa terjadi peningkatan? Awalnya kita menduga karena ini adalah hasil dari penumpukan hari Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga menumpuk di hari Senin. Tapi ternyata hari Selasa dan Rabu itu angkanya hampir sama. Angka hari Senin dan Rabu itu hampir sama di angka 300-an. Jadi kalau kita lihat udah lebih dari 100% peningkatannya. Dan ini harus diwaspadai. Kalau seandainya kita berpegang bahwa ini masalah proses pemeriksaan, oke, itu bisa, tetapi kita lihat dari segi keterisian rumah sakit. Keterisian rumah sakit khususnya di Kota Jambi itu mencapai angka di atas 70%, dan ini sudah cukup rawan, dan kita sudah
sampaikan kepada stakeholder kemarin. Ini bisa dilihat Rumah Sakit Bayangkara itu terisi 93%. Tadi malam saya monitor dari 51 kamar itu sudah terisi 50. Jadi tinggal satu kamar, ya tinggal satu tempat tidur yang tersisa. Keterisian total 53,69% untuk seluruh kabupaten kota di Jambi. Ini sebenarnya bukan 48 nih, rumah sakit kita 51 ini. Ini mungkin salah tulis ya. Tetapi tadi kita lihat di TV, data nasional kita udah di angka di atas 60%. Ini alert, ini sudah bahaya. Khususnya di kota-kota yang tingkat keterisiannya tinggi. Yang pertama kota Jambi, kemudian yang kedua tuh Bungo. Di Bungo itu ada 2 rumah sakit Hanafi sama Permata Hati, itu isinya sudah 75 dan 75% dua-duanya. Kemudian kalau di Muara Jambi itu 50%, tetapi yang isoman cukup banyak. Demikian juga di Batanghari. Di Batanghari itu rumah sakitnya punya tempat tidur cukup banyak, ada 90. Keterisiannya baru 21%, tetapi yang isoman banyak, di angka 300-an. Di Jawa, yang meninggal karena tidak tertangani, pada saat situasi isoman itu sudah cukup banyak. Ada 500 lebih pasien COVID yang melaksanakan isoman meninggal dunia. Ada yang meninggal di rumah, ada yang ketika melaksanakan isolasi mandiri di kos-kosan, di apartemen, di hotel, itu meninggal dia. Nah, kita tidak ingin kejadian itu terjadi di Jambi. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita harus memperhatikan betul pasien-pasien yang isoman ini, berapa jumlahnya dan di mana mereka berada, serta bagaimana kondisi mereka. Di sini kita bekerja sama dengan Satpol PP, dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, TNI, ada Babinsa, kemudian dari Polri ada Babin Kamtibmas. Kita mengerahkan kalau dari Polri itu 1067 Babin Kamtibmas untuk mengawasi kurang lebih 1562 kelurahan dan desa yang berada di Provinsi Jambi. Setiap Babin Kamtibmas berkewajiban untuk mengupdate setiap hari bagaimana kondisi pasien-pasien terutama yang isoman. Dipastikan pasien-pasien yang isoman ini untuk mendapat pelayanan kesehatan. Syarat-syarat isolasi mandiri sudah kita sosialisasikan. Yang pertama, pasien itu harus betul-betul sadar kalau dia itu sakit dan dia punya keinginan untuk sembuh. Kalau dia dalam keadaan depresi, kemudian dia tidak resah, kemudian dia resah, ya lebih baik masukkan saja ke rumah isolasi atau ke rumah sakit. Jangan isolasi mandiri. Tetapi kalau dia masih bisa mengendalikan dirinya dan dia tertib protokol kesehatan, dia bisa melaksanakan isolasi mandiri. Kemudian yang kedua, di tempat isolasi mandiri di rumah itu pun harus dia tidak berbagi barang dengan anggota keluarga yang lain atau rekan kerabatnya yang lain. Tidak berbagi alat makan, tidak berbagi alat mandi, tidak berbagi tempat tidur. Itu harus ada partisi, harus ada pemisahnya. Kalau tidak, lebih baik dia di rusuh. Kemudian yang ketiga, situasi tempat isolasi mandirinya pun harus memenuhi syarat kesehatan. Ventilasi udaranya bagus. Bisa dilihat di ruangan kerja saya ini, kita selalu buka jendela supaya ventilasi udara bagus, sinar matahari masuk. Demikian juga di rumah-rumah orang yang isolasi, itu harus seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, dia harus punya kontak kepada tenaga kesehatan. Bisa dibantu oleh para Babin Kamtibmas yang setiap saat bisa mereka hubungi. Dan saya sudah tugaskan para Babin Kamtibmas ini harus memiliki nomor handphone setiap pasien yang melaksanakan isolasi mandiri. Sehingga setiap saat dia bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa WA call untuk mengetahui. Sejauh ini sudah ada satu yang kita selamatkan karena kondisinya memburuk di daerah Telanai. Babin Kamtibmas menerima informasi bahwa dia memerlukan bantuan. Babin Kamtibmas segera koordinasi dengan Pak Kapolsek, Puskesmas, kemudian dievakuasi dengan menggunakan APD. Pasien yang kondisi memburuk pada saat isoman ini segera dievakuasi di rumah sakit dan bisa diselamatkan. Tapi ada juga yang tidak bisa diselamatkan pada saat isolasi mandiri. Itu sudah ada satu kasus di Sungai Bahar di Muaro Jambi. Dia memiliki penyakit komorbid, mohon maaf gagal ginjal, kemudian dia melaksanakan isolasi mandiri. Nah ini perlu kita evaluasi supaya pasien-pasien yang seperti ini tidak melaksanakan isolasi mandiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di rumah sakit, beberapa rumah sakit sudah melakukan penambahan kapasitas tempat tidur. Bapak Gubernur kemarin juga sudah meninjau rumah sakit Pertamina di daerah Bajubang.
beliau mempertimbangkan untuk meminta CSR dari Pertamina supaya Rumah Sakit Bajubang itu bisa dioperasionalisasikan lagi. Kemudian di daerah Ancol itu juga ada Rumah Sakit Budi Graha masalah ya. Itu juga menjadi pertimbangan untuk direvitalisasi sebagai rumah sakit untuk perawatan COVID. Pemerintah Kota Jambi juga sudah memiliki beberapa tempat seperti Geraha Lansia dan beberapa tempat lain yang kalau seandainya terjadi outbreak, terjadi peningkatan secara tiba-tiba, itu akan dievakuasi di situ. Tadi pagi kita baru saja melakukan gelar operasional bersama seluruh staf, Bapak Wakapolda, Irwasda, pejabat utama Polda Jambi dan para Kapolres. Saya tugaskan Pak Karoops untuk mensimulasikan bila mana terjadi outbreak, kemana kita harus evakuasi para pasien-pasien ini. Kita tidak berharap ada pasien yang tidak terlayani. Mereka tidur di lantai, kemudian dirawat di bangsal, di lorong, di koridor, itu kita tidak berharap. Walaupun realnya kondisi rumah sakit kita dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Ketersediaan tempat tidur di Kota Jambi itu kurang dari 100 tempat tidur. Sedangkan yang isoman itu cukup banyak, lebih dari 300. Kalau seandainya yang isoman itu kondisinya memburuk, tentunya dia tidak terlayani. Jadi kita harus betul-betul perhatikan yang isoman. Apalagi varian Delta, varian yang transmisinya itu sangat cepat dan tingkat fatality-nya itu cukup tinggi, itu sudah ada di 4 provinsi di sekitar Jambi. Sudah ada di